Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitah Ilmiah, NIM terakhir 081. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang pembangunan seimbang dan pembangunan tidak seimbang. Yang pertama yaitu pembangunan seimbang. Keseimbangan antara barang konsumen dan modal, sektor pertanian dan industri, serta elemen lainnya. Strategi pembangunan seimbang dilakukan secara bersama-sama untuk menciptakan saling ketergantungan antar industri, seperti contoh di Kabupaten Temanggung. Menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dalam sektor-sektor yang berbeda. Yang kedua yaitu pembangunan tidak seimbang. Penerapan dorongan besar atau big boss dalam Pratina menjadi sulit karena para perencana harus fokus pada sektor tertentu dan dapat diterapkan dalam hubungan antar industri. Di sisi lain, pembangunan tidak seimbang seperti yang terlihat dalam kasus Freeport di Papua itu menciptakan keseimbangan ekonomi regional dan ketimbangan fokus investasi. Yang selanjutnya yaitu kondisi terkini pembangunan industri di Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat memiliki berbagai komoditas unggulan, namun pengembangan industri, komoditas utama dan lainnya masih menghadapi kendala. Untuk mengatasi permasalahan ini, perencanaan pembangunan industri harus difokuskan pada komoditas dan jenis industri terpilih. Dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam pendanaan, perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan 2 2023 menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 9,26%. Selanjutnya, perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan 1 sampai 2 2023 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,00%. Kemudian pada triwulan 3 tahun 2023, perekonomian Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 7,50%. Peningkatan penciptaan nilai tambah terjadi di hampir semua sektor bisnis dengan tingkat yang berbeda-beda. Selanjutnya, pendapat saya terkait kondisi terkini yaitu menyoroti keperlakuan pembangunan tidak seimbang sebagai pendekatan yang lebih sesuai untuk negara sedang berkembang. Argumentasinya, investasi seharusnya difokuskan pada sektor terpilih daripada dilakukan secara serentak di berbagai sektor ekonomi. Pembangunan tidak seimbang dianggap sebagai model yang lebih efektif dalam mempercepat proses pembangunan di negara berkembang. Dalam konteks Sulawesi Barat, pembangunan seimbang mengungkapkan pertanyaan kritis terkait konsep yang diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di negara tersebut. Sebagai contoh, sektor pariwisata yang semula ditetapkan sebagai prioritas di Kabupaten Mamasa tidak sepenuhnya diangkat sebagai sektor terpilih. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.